meskipun hari hujan, tapi alhamdulillah masjid alhamdulillah ramai orang sesuai dengan ada Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di dalam diri kita yang mengalir nur Nabi Muhammad, Bapak Ibu, di dalam jiwa kita yang mengalir darah Nabi Muhammad, nur beliau mengalir dalam diri kita, maka orang yang selalu berselawat kepada beliau insya Allah jauh dari segala macam malapetaka penyakit apapun yang datang. Begitu penelitian Dr. Aisyah Dahlan. Karena apa? Karena orang sakit biasa bacakan aja salawat aja 3 kali, salawat aja sekali. Apa maknanya Ustaz? Ternyata di dalam diri kita ada nur Nabi Muhammad SAW. Begitu juga dijelaskan oleh ulama bernama Syekh Ibrahim Al-Qadi dalam kitabnya Ad-Dhaiful Ikhbar, kitab tentang iman hidup dan kematian. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, biasa sebelum mulai kajian saya ajak sholawat dulu karena saya termasuk pecinta sholawat. Saya punya majelis sholawat Asyibian, juga punya majelis sholawat dengan guru di Mumbai. Jadi biasa di mana-mana masjid saya mulai kajian saya ajak sholawat dulu supaya majelis ini tidak majelis yang lebih bau daripada bangkai. Sebab apa Ustaz? Sebab majelis yang tak dibacakan sholawat, majelis itu lebih bau daripada bangkai lidah. Sebelum saya lanjut, saya perkenalkan diri sekali lagi karena wajah Ustaz ini biasa Bapak Ibu kami diajarkan di pesantren kalau ngaji itu kata buya, kata guru bawalah kitab. Kenapa Ustaz? Karena kalau bawa kitab itulah tanda barokah ilmu yang akan disampaikan, sebab kita menyampaikan perkataan dari para alim ulama mengutip hadis Rasulullah SAW. Kitab yang saya bawa, kitab yang kami kaji dengan para asatidz di Panama, nama kitabnya Fawaidul Muhtaram Al-Mustafadah min Kalam Al-Allamah Al-Faqih. Jadi kitab ini juga dikaryakan oleh orang-orang faqih, ulama, al-alim, al-allamah. Kalau sudah alim, pakai allamah lagi berarti betul-betul mumpuni, tak perlu diragukan lagi. Siapa namanya Ustaz? Nama kitabnya Fawaidul Muhtaram, pengkaryanya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Pengkarya kitabnya Habib. Kenapa Ustaz? Oh, kitab Habib karena saya pencinta para habaib. Kenapa Ustaz mencintai para habaib? Bagaimana saya masuk surga kalau cicit-cicit Rasulullah saja tak pernah saya cintai? Karena hari ini di tengah keadaan negeri kita hari ini banyak para habaib-habaib yang didiskriminalisasi, dikucilkan, bahkan hampir
dicecar, ATM-nya dibekukan, hidupnya tak tenang, dihajar terus, dihantui terus. Jadi saya selalu mendoakan ini kemanapun supaya banyak masyarakat yang lebih paham tentang Habib itu. Siapa Habib itu Ustaz? Habib itu orang yang masih punya darah, langsung di dalam darahnya ada darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Profesor Fuad Guru UAS ketika beberapa tahun yang lalu ada kajian, ternyata dulu pusat para habaib ini Bapak Ibu di Hadramaut Tarim, Yaman. Hadramaut Tarim, Yaman. Sehingga kota Tarim itu hari ini menjadi Bildatul Aulia. Sehingga para alim ulama, para habaib mengarang satu syair namanya Ya Tarim. Syairnya seperti ini. Ya Tarim, Ya Tarim, Ya Tarim, Ya Tarim, Syainillah, 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 Bildatil Aulia, Bildatil Aulia, Syainillah, 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 Syainillah. Ada kutipannya, Saqafun al-wani, ada lagi al-muhdar wal-idrus. Artinya menceritakan bahwa kota Tarim di Yaman itu Bildatil Aulia, negerinya para wali-wali Allah. Di sana Bapak Ibu, masjid-masjid itu tidak pernah kosong. Ibu-ibu di sana semua mayoritas hafal Quran. Anak-anak kecil di sana hafal Quran. Bahkan saya baca di sebuah buku, orang-orang Tarim menyampaikan ada teman-teman dari Mustaqawiyah yang berada di sana di Hadramaut Yaman. Di sana mekanik tambal ban, dia hafal kitab. Jadi kalau kita ke sana tak hafal kitab malu diajak sama mereka. Sebab apa Ustaz? Memang di sana luar biasa, ketenangan yang luar biasa. Di mana Ustaz? Hadramaut Tarim, Yaman, negerinya para wali. Nah, dulu habaib berpusat di sini Bapak Ibu, berpusatnya di sini. Kapan pindah Ustaz? Sebelumnya ada di Baghdad Irak. Dari Baghdad Irak ada satu nama Habib itu Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Dia dapat gelar Al-Muhajir sebab apa? Sebab dia pindah dari Baghdad ke Irak ke Tarim Yaman. Kemudian dari Tarim Yaman itu berpindahlah ke banyak negara di Indonesia ini, termasuklah salah satunya Asia Tenggara ada di Indonesia. Maka Sultan di Pontianak itu Al-Qadri itu termasuk juga habaib yang pada darahnya mengalir darah Nabi. Termasuk juga makam marhum Bukan yang ada di Senapan. Termasuk juga mereka Sultan Syarif Qasim juga Musa masih punya hubungan kepada Rasulullah. Maka kami biasa dengan guru di beberapa bulan-bulan tertentu pada bulan Hijriah kami jarang ke Hijrah. Kenapa Ustaz? Karena ziarah makam para alim ulama sama dengan berziarah, berjumpa dengan Rasulullah, menziarahi makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu kalau belum bisa umroh, ziarah ke makam Nabi, ada satu solusi yang diajarkan dalam hadis dalam kitab Tanqihul Quran Aziz karya Imam Nawawi. Apa beliau sampaikan? Kalau belum bisa ziarah ke makam Rasulullah, ziarah aliman, ziarahlah ke makam alim ulama. Sebab apa? Rakaat nama zaroni mereka seperti seolah-olah sedang mengunjungi aku tetapi. Nah, dari situ terus berkembang para habaib di seluruh negeri sampai ke negeri kita, termasuk Habib ini. Ternyata dia tidak lahir di Arab. Di mana lahirnya Ustaz? Huwa as-Sayyid al-Allamah al-Faqih al-Abid al-Habib Zain bin Ibrahim bin Ismail al-Hasani al-Alawi al-Hadrami, Hadramaut, mauliduhu di Jakarta. Ternyata Habib ini lahirnya di Jakarta. Jadi tanah Jawa itu dari dulu tahun 1357 sudah banyak habaib yang lahir di sana. Jadi Habib ini lahir tahun 1357 Hijriah atau 1936 Masehi. Hari ini
saya bahas satu tema yang luar biasa tentang orang-orang yang beramal pada bulan Ramadan ini, termasuklah mereka daripada orang-orang yang dirindukan oleh surga. Ibu mau dirindukan surga, Bu? Bu, mau dirindukan surga? Mau. Bapak mau dirindukan surga, Pak? Surga yang rindu, bukan kita yang rindu. Biasanya yang rindu kita, sehingga kita minta doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami minta kepadamu ridhomu akan surga. Kita minta, tapi ternyata Bapak dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu amalan yang diajarkan Rasulullah SAW, hadis dari Ibnu Abbas. Hadis dari Ibnu Abbas juga ada diriwayatkan oleh Sunan Abi Daud dan Tirmidzi, menyampaikan bahwa Rasulullah pernah menyampaikan surga itu ternyata rindu kepada 4 golongan manusia. Surga rindu kepada berapa? 4. Agaknya kita tidak salah satunya. Yang pertama, Ustaz, tadi sebagai pembuka saja. Yang pertama, kata Nabi, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Ternyata surga itu rindu kepada 4 kelompok orang. Yang pertama, Ustaz, yang pertama kata Nabi, dalil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Ternyata Bapak Ibu orang yang baca Quran itu dirindukan surga. Dirindukan seperti apa, Ustaz? Maka redaksi kalimatnya pakai hadis ini dari, bukan qiraat Al-Quran. Apa maknanya, Ustaz? Surah Al-Muzammil Allah sampaikan, warattilil Qur'ana tartila. Warattil, tartil. Maka makna daripada tilawat Al-Quran ini betul-betul kita bisa memahami makna ayat, kemudian tajwid, hukum-hukumnya. Nah, pada bulan Ramadan ini termasuk salah satu momen bisa kita untuk belajar Al-Quran. Maka tadarus Al-Quran itu, Bapak Ibu, tadarus Al-Quran itu artinya apa, Ustaz? Asal kata tadarus itu darosa, belajar. Tadarus itu diambil dari ilmu sholat, ada namanya bina musyarakah. Bina musyarakah itu 2 orang. Kalau darosa 1, tadarus itu 2. Artinya tadarus itu saling belajar. Belajar. Tawasau. Di surah Al-Asr, wa tawasau. Apa makna, Ustaz? Saling menasihat. Kenapa, Ustaz? Karena tidak ada orang di dunia ini, Bapak Ibu, yang bisa menasehati dirinya sendiri. Andainya kena musibah, sabar ya. Ayah, butuh orang lain yang menepuk bahunya, sabar kawan, sabar Pak, sabar, ini ujian dari Allah. Sehebat-hebat ulama apapun, Pak, kalau dia, Rasulullah saja menangis ketika anaknya meninggal, tapi bukan menangis yang meratap. Sekedar menangis boleh, yang tak boleh itu meratap. Biasanya dibaca dari orang-orang Yahudi di kampung saya di daerah Medan sana. Kalau sudah meninggal itu pakai bahasa Batak.
bikum taqabbal karim. Bingungnya itu. Harusnya tadarus itu ada 1-2 orang yang meneliti, kemudian melihat bacaan orang-orang yang ada di sana benar atau tidak bacaan. Ini tadarus. Itu artinya tadarus itu saling belajar. Ustaz, ini masalah Ustaz. Kadang ini dibenarkan kita dulu dia. Dibenarkan banyak pendeknya terus saja dia. Suruh kali dia baca Quran dulu. Karena setahu jarang baca pas ngomong-ngomong bacanya. Ini jadi masalah. Maka saya yakin menjadi baru pernah alhamdulillah ini luar biasa. Itu ada ustaz yang luar biasa yang bisa mendengarkan para jemaah untuk baca Quran. Dulu saya juga sama Bapak Ibu imam masjid. Tapi saya imam kedua di Sukajadi tahun 2017 saya resign dari masjid Paripurna Darul Nas utama Sukajadi sebab dakwah itu yang keluar sehingga saya tinggalkan 2017 dan sejak 2017 agaknya mungkin setelah lama berpisah baru kita berjumpa dengan Ustaz Syahrul biasa mudah-mudahan barokah. Maka di Ramadan ini banyak-banyak baca Quran. Apa keutamaan baca Quran itu Ustaz? Kata Nabi dalam hadis, Iqra'ul Quran, bacalah olehmu Al-Quran, fa inna ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Orang yang baca Quran, nanti Al-Quran itu akan datang memberikan pertolongan kepada siapa saja yang membacanya. Baca Al-Quran. Gimana cara Ustaz? Baca Quran itu Bapak Ibu kalau mau semangat dijalankan. Jangan lip sync. Mulut aja gerak. Udah balik aja. Cepat tuh. Jadi bagaimana cara Ustaz? Dijalankan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dijalankan supaya Pak semangat. Maka zikir bersama itu supaya apa Ustaz? Supaya yang lain semangat. Begitu dikatakan para ulama, kenapa zikir bersama itu? Supaya yang lain yang tidak tahu dia baca zikir, dia tahu baca zikir. Jadi meskipun banyak diperdebatkan orang-orang, apa itu zikir bersama? Tak ada dalilnya. Kalau semua minta dalil, hidup kita itu semua tak sempurna dalilnya. Lobby, baju, OPH, handphone, motor, tak ada zaman dulu. Jadi ini yang terlalu permasalahan orang-orang hari ini suka memecah belah Islam. Maka disuarakan supaya apa? Supaya semangat. Apalagi imamnya luar biasa seperti Ustaz Syahrul. Tentu semangat. Kalau imamnya umur 60, mau Pak ini tidak ada yang menyinggung. Umur 60 kemudian bacaannya lambat pula. Pernah saya Pak sholat maghrib di Panang mengisi kajian. Imamnya memang masih muda, tapi bacaannya lambat itu Allah. Kata Nabi bagaimana caranya Ustaz? Bacaan sholat itu ringkaskan bacaannya, kecuali pada sholat subuh. Kenapa Ustaz agak panjang Ustaz? Karena ini sholat subuh, pahala subuh luar biasa. Pahala subuh itu luar biasa. Maka disuarakan. Kalau ada imamnya Bismillahirrahmanirrahim. Alamat itu jamaah sasabilah. Maka Bapak Ibu Allah SWT, pertama amalan yang dirindukan oleh surga dengan mengamalkannya kita dirindukan membaca Al-Quran. Dengan membaca Quran hati akan tenang. Bu, ada di sini baca Quran hatinya tidak tenang? Tidak ada Bu? Insya Allah tak ada. Pak, ada orang baca Quran di sini hatinya tidak tenang? Ada Pak? Orang yang baca Quran tapi hatinya tidak tenang. Kalau ada itu masalah. Kenapa? Kata Syekh Dr. Ahmad Isa Al-Masyarawi bahwa Al-Quran dan kesengsaraan itu tidak akan pernah menyatu. Artinya orang yang baca Quran hidupnya tidak akan pernah sengsara. Lihat para hafiz Quran tidak pernah sengsara hidup mereka. Orang yang menjaga lisannya untuk tidak berkata kotor, berbuat maksiat, menyakiti orang lain. Inilah orang-orang salah satunya yang dirindukan oleh surga. Mereka jaga lisannya, sehingga
Kata Nabi, as-shaumu junnah, puasa itu perisai. Kenapa Ustaz? Karena banyak orang-orang yang karena dia mengucapkan termasuk pada bulan Ramadan, ada orang-orang yang dia suka mencaci, menghujat, menghina pada bulan Ramadan, pahala puasanya hilang, Pak. Hati-hati pada bulan Ramadan ini, jangan menghina, jangan mencaci, jangan memaki. Kalau ada yang memaki kami bagaimana Ustaz? Kalau ada yang menghina kami bagaimana Ustaz? Jangan dibalas, cukup kata Nabi katakan inni shaimun, saya sedang puasa. Maka kata Nabi as-shaumu junnah, puasa itu perisai. Seperti perisai seseorang ketika perang, ada perisai yang dia di depannya itu, Pak. Nah itulah puasa, ditangkisnya semua. Ada orang menghina ditangkisnya, sabar. Maka jaga lisan. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada sekitar 14 amalan lisan itu yang dapat membuat seseorang berdosa dan merokok. Salah satunya yang paling berat itu kata Imam Al-Ghazali, orang yang bicara hal-hal yang tidak berguna dan hati yang kotor dan kasar. Ustaz, yang ketiga kata Nabi, orang yang dirindukan surga mut'imil ji'an, orang yang mau berbagi kepada orang-orang yang lapar. Ini harus ada dalam Ramadan Ustaz? Tidak. Di luar Ramadan pun ini dilakukan, kita tetap dirindukan surga Bapak Ibu. Apalagi di dalam bulan Ramadan. Maka salah satu hikmah puasa itu supaya kita bisa merasakan apa yang hari ini orang-orang miskin itu rasakan. Pemulung yang setiap hari berjalan mengutip sampah mencari rezeki mereka, pengemis di jalan setiap hari, kadang jangankan untuk hidup layak, untuk hidup makan sehari pun mereka susah. Nah, bulan Ramadan Allah mengajarkan kita, mentarbiyah kita supaya kita bisa menahan perut kita. Untuk apa Ustaz? Agar kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang tidak makan. Kata Nabi, siapa yang memberi makan di dunia, nanti di akhirat Allah memberi makan dari makanan surga. Siapa yang memberi minum di dunia, nanti di akhirat Allah memberi minum dari surga. Siapa yang memberi pakaian kepada orang yang membutuhkan di dunia, nanti di surga Allah memberikan dia pakaian terbaik dan perhiasan dari surga. Maka Bapak Ibu, sampai kata Nabi, ittaqunnar, takutlah engkau api neraka, walaupun sedikit tambah, walaupun hanya bersedekah sebiji pun, kurma itu sebiji. Apa artinya? Artinya apa yang kita bisa buat hari ini berbagilah. Supaya apa Ustaz? Supaya hidup kita bermakna. Ada syair dari Profesor Dr. Haji Ahmad Baqi, salah satu syair orang Melayu diri. Beliau bernama Profesor Dr. Haji Ahmad Baqi, pencipta grup musik nasib El Suraya. Ada syair beliau yang sangat enak dirasakan. Saya selalu menghafal itu sejak dulu kecil. Orang tua selalu bawa saya main nasib kemana-mana, jadi saya hafal saya beliau. Salah satunya Ustaz, jika ingin hidup dikenang, semailah benih di tengah sawah, bawalah ilmu padi di ladang, tambah meninggi tunduk ke bawah. Ini biasanya ibu yang tahun-tahun ini tak hafal nih biasanya. Anak muda sekarang banyak tak tahu lagi. Jika ingin hidup terpandang, jauhi kata tinggi melambung, jauhi sifat ayam di kandang, bertelur satu ribut sekampung. Jadi maknanya itu ada makna tersirat. Jadi kalau ulama-ulama dulu mereka mengarang syair itu bermakna. Sekarang ini ayat paling susah. Apa lagi Ustaz? Ampun Bang Jago. Besok pas dalam kubur, aku ampuni sama malaikat. Malaikat datang dengan pukulannya, dengan ular yang datang akrab. Maka betul Allah SWT betul kata Guru luas. Apa yang kita dengar sering di dunia, nanti yang meninggal itu pula yang datang. Kalau sering dengan lagu India, artis India boleh datang.
Kalau dia sering nonton sinetron, ku menangis gua, menangislah dia. Sebab apa Ustaz? Sebab apa yang kita dengar, manusia mati dengan babi. Pernah saya dengar itu dari Kiai Teguh Zulkarnain. Beliau sampaikan manusia mati dengan babi. Jadi kalau baca Quran, hobi mengaji, hobi berbagi, insya Allah itu akan tetap terus mengalir, akan terus ada dan selalu berbagi untuk orang-orang yang membutuhkan. Yang keempat apa Ustaz? Yang keempat, orang yang puasa pada bulan Ramadan, inilah orang-orang yang dirindukan surga. Insya Allah Bapak Ibu yang hadir, ini semuanya orang-orang dirindukan surga. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi Bapak Ibu, saya baca di sebuah buku karya Ihsan W. Al-Hafiz tentang fikih kesehatan. Ada sebuah rahasia luar biasa. Ternyata Rasulullah itu selama hidup sakit cuma 2 kali. Cuma demam sama pusing. Demam sama pusing. Sementara kalau dipikir-pikir, beban yang dirasakan Nabi itu lebih berat pula daripada beban kita. Betul tak? Tapi hari ini kita ada banyak penyakit. Belum lagi diabetes meletus, belum lagi kanker, kantong kering, belum lagi penyakit lain-lain, sakit kepala, pusing semua. Dan masalah kita apa? Rasulullah itu pemimpin berat, pemimpin keluarga, presiden, semua. Ulamanya, Nabi pada saat itu yang mengurusi banyak umat, tapi sakit cuma 2 kali. Ditanya apa rahasianya? Puasa. Kenapa Ustaz? Ternyata diteliti secara ilmu kedokteran, orang yang puasa, organ pencernaannya baru istirahat selama 6 jam. Jadi Ustaz, saya gitu. Jadi orang yang tak puasa Bapak Ibu, mereka makan sarapan jam 7. Sarapan jam 7. Nanti jam 1 mereka udah makan lagi. Sarapan yang jam 7 tadi, kata penelitian di sini di buku ini, bahwa sarapan yang jam 7 tadi itu belum selesai dicerna. Jam 1 dia sudah makan. Akhirnya beban bertambah berat. Itu belum lagi cemilan, belum kopi, belum bakwannya, belum martabaknya, belum loteknya, belum salah lambung yang masuk. Jadi habis jam 1, nanti makan malam. Jam 1 dia makan siang, jam 7 atau jam 8 dia sudah makan malam. Yang jam 1 tadi dimakan belum selesai dicerna, ternyata sampai jam malam dia sudah makan malam. Malam beli martabak lagi Pak, beli roti bakar lagi, nasi goreng lagi, tambah bandrek lagi, bertambah beban. Akhirnya apa Ustaz? Sehingga orang yang tak puasa rentan terkena penyakit Pak. Kenapa? Pencernaan itu tak ada istirahatnya Pak. Mesin tidak ada istirahat. Logikanya kira-kira kalau mobil dipaksa terus dari